semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Injarsari. Kali ini kita akan membahas karakteristik siswa sekolah dasar atau siswa SD di mata kuliah pembelajaran matematika. Oke, kita bahas terlebih dahulu tentang sekolah dasar. Sekolah dasar itu merupakan pendidikan formal dari pemerintah dan merupakan jenjang yang paling dasar, ya. Lamanya waktu belajar di sekolah dasar itu selama 6 tahun, mulai dari kelas 1 SD sampai dengan kelas 6 SD. Setelah lulus sekolah dasar, siswa kemudian dapat melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi dari sekolah dasar tersebut, yaitu sekolah menengah pertama atau SMP maupun sekolah yang sederajat. Usia SD atau usia anak sekolah dasar di Indonesia itu mulai dari 6 tahun sampai 12 tahun. Periode masa anak-anak akhir adalah usia antara 6 sampai 12 tahun. Jadi usia SD disebut juga sebagai periode masa anak-anak akhir. Nah, ini secara psikologis dikategorikan sebagai masa anak-anak akhir, ya. Di usia tersebut anak mengalami masa sekolah dasar. Kemudian para psikolog menyebutnya sebagai masa penyesuaian diri, ya, atau disebut juga sebagai masa anak-anak akhir. Sebutan sekolah dasar merupakan periode keserasian bersekolah. Anak sudah matang untuk bersekolah. Jadi di usia ini anak dikatakan sudah matang untuk mengikuti pembelajaran formal di sekolah. Kriteria keserasian sekolah. Yang pertama, anak harus dapat bekerja sama dalam kelompok teman-teman sebayanya, ya. Karena sekolah dasar itu kan merupakan kumpulan anak-anak yang seusianya. Jadi di kelompok tersebut anak harus dapat bekerja sama dengan anak yang seusianya. Dan tidak bergantung kepada orang tua maupun orang yang dikenalinya, ya, seperti saudara, kakak, atau tante atau omnya. Jadi tidak bergantung lagi kepada mereka, melainkan dia harus bekerja dengan teman-teman sebayanya. Yang ketiga, anak memiliki kemampuan sineik analitik, artinya dapat mengenali bagian-bagian dari keseluruhan dan dapat menyatukan kembali bagian-bagian tersebut. Ini bagian-bagiannya apa saja, ya? Boleh misalnya bagian dari robot-robotan, atau dari puzzle, atau bagian dari badan-badan hewan, atau bagian dari bagian-bagian tumbuhan. Secara jasmania, anak sudah sudah mencapai bentuk anak sekolah, ya. Jadi di usia 6 sampai 12 tahun itu secara jasmania anak sudah mencapai bentuk anak sekolah. Masa berkelompok. Nah, ini masa berkelompok dan masa untuk menyesuaikan diri, maksudnya adalah adanya keinginan anak agar dapat diterima oleh teman-teman sebayanya dalam anggota kelompok tersebut, ya. Misalnya anggota kelompok kelas 1, kelas 2, kelas 3, sampai kelas 6. Jadi, anak tersebut harus dapat berkelompok serta menyesuaikan diri, ya, dengan teman-temannya. Selain itu, pada masa berkelompok, anak diharapkan dapat menyesuaikan diri di dalam kelompoknya. Karakteristik siswa sekolah dasar ini saya ambil menurut Preston. Jadi menurut Preston, usia sekolah dasar itu mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, anaknya itu dapat merespon. Yang kedua, dapat menyelidiki atau sebagai penyelidik. Yang ketiganya, ingin berbuat. Yang keempatnya, mempunyai minat yang kuat. Dan yang terakhir, dapat berimajinasi. Yang pertama kita bahas dulu tentang merespon, ya. Anak memberikan perhatian atau merespon bermacam-macam aspek yang ada di lingkungan sekitar. Respon tersebut terjadi secara spontan ataupun tiba-tiba. Anak memiliki minat yang luas dan tersebar di sekitar lingkungannya, ya. Jadi respon tersebut
dilakukan oleh anak secara spontan ya, karena dia melihat keadaan yang ada di lingkungan sekitarnya. Penyelidik, anak mempunyai naluri untuk menyelidiki, ya, memiliki naluri atau memiliki dorongan untuk menyelidiki dan menemukan sendiri hal-hal yang ingin mereka ketahui. Anak akan tertarik dengan sesuatu yang baru dan belum pernah dia ketahui sebelumnya. Serta anak sebagai penyelidik menyelidiki dengan kemampuan dan caranya sendiri. Ingin berbuat, salah satu ciri yang dimiliki oleh anak adalah ingin berbuat sesuatu yang dia kehendaki. Sehingga anaknya aktif karena dia ingin mencari tahu dan ingin berbuat apa saja yang dia kehendaki. Banyak belajar dan mengerjakan apa saja yang belum atau yang sudah dia kuasai ya. Kalau yang belum dia kuasai atau yang belum dia tahu, dia cenderung ingin melakukan sesuatu itu dengan kehendaknya ya. Tapi kalau misalnya dia sudah menguasai apa yang sudah dia perbuat, dia akan mengulang lagi cara yang sudah dia bisa ya. Kemudian selanjutnya, minat yang kuat. Anak mempunyai minat atau keinginan yang kuat terhadap hal-hal yang kecil dan terperinci, yang seringkali kalau menurut orang dewasa itu kurang penting dan kurang bermakna. Berimajinasi. Anak kaya dan suka berimajinasi karena imajinasi anak itu cenderung melakukan hal-hal yang kreatif ya. Jadi karena anak suka berimajinasi, dia cenderung melakukan hal-hal yang kreatif. Imajinasi dapat dikembangkan dalam banyak pengalaman, contohnya dalam bidang seni, dalam bidang sains maupun dalam bidang sosial. Nah, ini untuk karakteristik siswa sendiri, kalau misalnya kita kelompokkan itu ada 2 kelompok ya, ada kelompok kelas rendah yaitu kelas 1, 2, dan 3, dan ada kelas tinggi untuk siswa kelas 4, 5, dan 6. Nah, sekarang kita bahas dulu yang karakteristik siswa SD kelas rendah untuk kelas 1, 2, dan 3. Ada hubungan kuat antara jasmani dan prestasi sekolah, suka memuji dirinya sendiri atau bersifat egosentris ya. Apabila tidak dapat menyelesaikan sesuatu, hal tersebut dianggap tidak penting dan ditinggalkan begitu saja oleh anak tersebut. Nah, ini karakteristik siswa SD kelas rendah ya, dari kelas 1 sampai kelas 3. Untuk karakteristik siswa SD kelas tinggi dari kelas 4 sampai kelas 6 diantaranya, perhatiannya itu tertuju pada kehidupan praktis sehari-hari, ingin tahu, ingin belajar, dan bersikap realistis. Kemudian adanya minat pada pelajaran-pelajaran khusus. Jadi anaknya pada kelas ini sudah cenderung menyukai pelajaran tertentu ya. Jadi kalau misalnya dia suka pelajaran olahraga, maka dia akan cenderung lebih semangat mengikuti pelajaran olahraga dibandingkan pelajaran yang lainnya. Dan yang terakhir, memandang nilai, di sini nilai harian maupun nilai rapot ya, sebagai ukuran yang tepat untuk mengukur keberhasilan atau prestasi belajar. Nah, tadi kita sudah membahas ya karakteristik siswa SD ya. Karakteristik untuk siswa SD kan ini ya, ini yang paling dasar. Merespon, menyelidiki, ingin berbuat, kemudian mempunyai minat yang kuat, serta berimajinasi, serta karakteristik untuk kelas rendah dan kelas yang tinggi. Nah, apa saja tugas guru dan perannya untuk siswa SD ya untuk menghadapi karakteristik tersebut. Jadi silahkan kalian memberikan argumen terkait dengan tugas dan peran guru SD untuk menghadapi karakteristik tersebut. Jadi karakteristik di sini yang harus ditanggapi berarti ada 3 ya. Ada karakteristik yang secara umum, yang ini yang pertama. Kemudian yang keduanya adalah karakteristik siswa SD kelas rendah.
Dan yang ketiganya, karakteristik siswa SD kelas tinggi. Nah, silahkan berikan argumen kalian di kolom yang saya sediakan nanti di Google Classroom. Oke, mungkin sekian saja untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.